Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kembali menuntut ilmu. Karena 2 pekan yang lalu ya, pekan sebelumnya Ustadz Afid yang berhalangan, pekan kemarin Ana berhalangan, qadarullah kurang sehat, maka Ana sangat bersyukur sekali diberikan kesehatan kembali untuk bisa belajar. Mudah-mudahan juga ini bisa kita syukuri semua bagi asatidzah semua yang masih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa kita gunakan untuk beribadah dan juga menuntut ilmu. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena ini semakin menarik Ustadz pembahasannya, waktu dan tepat kami persilakan kepada Ustadz Afid. Tafadhol Ustadz Afid. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadithi sahih khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa qala aidan ta'ahadu hadzal Qur'an. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia yang telah dan masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian selawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir nanti, dan kita berharap semoga kita juga termasuk di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah dengan kesempatan kali ini kita bisa kembali berjumpa ya via online ini, via Google Meet, dalam rangka mempelajari Al-Quran, mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan lebih baik dengan mempelajari matan Jazariyah. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai pada bab al-maqtu' dan al-mausul. Al-maqtu' wal mausul ya. Bab yang merupakan penyempurna dari matan Jazariyah ini, yang merupakan bagian dari ilmu Rasm al-Uthmani. Sebelumnya atau di pertemuan 3 minggu yang lalu sudah kita singgung, saya Rasm al-Uthmani ini merupakan rasm ataupun ilmu khusus yang mempelajari tentang hal-hal yang berkenaan dengan penulisan Al-Quran. Jadi rasm, jadi satu hal yang perlu kita pelajari dan perlu kita pahami adalah, jadi rasm itu ada rasm imla'i, rasm yang kita nulis bahasa Arab biasa, ya, nulis bahasa Arab biasa, kita tulis seperti ini dan seperti itu, itu namanya rasm imla'i. Rasm imla'i seiring berjalannya waktu terkadang ada perubahan-perubahan, karena ini ya rasm biasa seperti itu, rasm biasa. Kadang ada perbedaan antara satu majma' al-lughah, misalkan di Mesir penulisan lafadz mi'ah, misalkan penulisan lafadz mi'ah. Kalau kita perhatikan penulisan lafadz mi'ah, ya, bagaimana penulisannya lafadz mi'ah? Lafadz mi'ah, misalkan mi'at rupiah. Gitu. Bagaimana penulisannya? Ada yang bisa menggambarkan? Ya, ada alifnya. Ada alifnya, betul sekali, ada alifnya setelah mim ya.
atau gambaran mudahnya sebentar biar bisa kita pahami juga tentang masalah ini. Ambilkan dulu sebentar. Karena ini hal-hal yang perlu kita pahami sebelum kita mempelajari lebih jauh seputar Rasul Utsmani ini. Rasul Utsmani atau beberapa hal berkenaan dengan Rasul Utsmani yang disinggung oleh Ibnu Jazari rahimahullah dalam matan Jaziriyah ini. Karena kemarin kita sampaikan juga bahwasanya untuk Rasul Utsmani ini ya, ataupun bab maqtu dan mausul, kemudian taat ya, ini merupakan bagian kecil dari ilmu Rasul Utsmani yang disinggung oleh Ibnu Jazari rahimahullah dalam kitab beliau. Matan Jazariyah. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, kalau kita perhatikan tulisan mi'ah, ya kita nulisnya seperti ini. Mi'ah. Kalau kita nulis dengan rasum imla'i yang kita tahu lah maksudnya. Tulisan. Misalnya kita mau nulis mi'at rupiah. 100 rupiah. Kita nulisnya seperti ini. Nah, akan tetapi, ya, ini namanya rasum imla'i. Ya. Kita pahami ini adalah rasum imla'i. Nah, rasum imla'i seiring berjalannya zaman dan sebagainya bisa dirubah. Ya. Karena penulisan mi'ah seperti ini, kenapa? Karena dulu penulisan dalam bahasa Arab belum ada titik ya. Kalau seandainya ditulisnya seperti ini, orang bisa bingung yang baca. Apakah ini mi'ah ataukah ini lafadz minhu. Ya. Sehingga dahulu ditulis dengan ditambahkan alif. Nah, tapi dalam rasum imla'i, seiring berjalannya waktu, ya, di Majma' Lughah Al-Arabiyah di Mesir, kalau tidak salah, mereka kemudian sudah ataupun menetapkan untuk tidak menggunakan seperti ini. Ya, untuk tidak menggunakan seperti ini lagi. Kata mereka, sudah tidak dibutuhkan. Karena sekarang Hamzah sudah ada bentuknya. Kalau dulu tidak ada. Nah, dulu Hamzah belum ada bentuknya. Kemudian juga sudah ada titik. Sudah ada titik. Sehingga sekarang ditulisnya seperti ini untuk di sebagian Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah. Sehingga ketika antum ya mungkin baca buhuth, baca kitab, mungkin dari negeri tertentu, entah dari negeri Mesir atau dari negeri Maghrib dan sebagainya, kadang ketika antum mendapati lafadz yang seperti ini penulisannya, antum jangan langsung salahkan. Oh, ini imla'nya salah. Enggak, karena memang di sebagian Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah, ya perkumpulan maksudnya entah di Mesir ada juga, kemudian di Saudi ada juga, kemudian di Maghrib ada juga, menetapkan atau memilih penulisan mi'ah kemudian dirubah menjadi seperti ini karena sudah tidak perlu lagi adanya tambahan alif seperti ini. Nah, ini rasum imla'i ya, rasum imla'i yang kita nulis biasa. Nah, kemudian ada namanya rasum Utsmani. Nah, rasum Utsmani ini adalah rasum dalam penulisan Al-Qur'an, dinamakan Utsmani karena memang dituliskan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, rasum Utsmani memiliki perbedaan dengan rasum imla'i dalam banyak hal. Nah, karena perlu diingat, tidak semuanya berbeda. Ya, tidak semuanya berbeda. Malah kebanyakan sama dengan rasum imla'i. Ada sebagian kalimat-kalimat yang nantinya memiliki perbedaan penulisannya menyelisihi kaidah dalam rasum imla'i. Dan rasum Utsmani berbeda lagi dengan rasum imla'i. Kalau imla'i tadi bisa dirubah, mungkin Majma' Lughah mau ngerubah ini supaya lebih mudah, supaya ini dan sebagainya, penulisannya lebih bagus, apa dan sebagainya, silakan. Tidak masalah rasum imla'i. Nah, kita sekedar nulis biasa. Misalkan ya kalau seandainya orang di Indonesia sekarang huruf A misalkan mau dirubah bentuknya, mungkin tidak terlalu masalah maksudnya. Ini rasum biasa gitu. Nanti ada yang nulisnya kayak gini, ada yang A-nya kayak gini. Nah, ini tidak masalah. Ini karena rasum-rasum tulisan-tulisan biasa. Tapi rasum Utsmani tidak boleh. Tidak boleh dirubah. Jadi misalkan penulisan mi'ah dalam rasum Utsmani seperti ini, kita tahu bersama, tulisannya sudah seperti ini, mi'ah yang ada alifnya, maka tidak boleh, meskipun sekarang ada titik, ada tanda hamzah, ada ini, tidak boleh dirubah. Karena menurut jumhur ulama, rasum Utsmani merupakan tauqifi. Ya, rasum Utsmani merupakan tauqifi. Sudah, tidak boleh dirubah. Sebagian ulama yang lain berpendapat rasum Utsmani
ini bukan tauqifi, tapi ijma' sahabah. Tapi dua-duanya sama sepakat. Sepakat Rasulullah Utsmani, baik yang mengatakan tauqifi atau yang mengatakan sekedar ijma' sahabat, dua-duanya sepakat Rasulullah Utsmani tidak boleh dirubah. Jadi kita nulis Al-Quran seperti apa, sudah tulis seperti itu. Sebagaimana dahulu para sahabat Rasulullah SAW menuliskannya. Sejak di zaman Rasulullah SAW hingga kemudian kita kenal penulisan Al-Quran di masa Abu Bakar, kemudian juga di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah Utsmani sudah kita, satu poin yang pertama yang kita perlu catat adalah Rasulullah Utsmani tidak boleh dirubah. Karena nanti kita akan lihat beberapa perbedaan penulisan tak seperti ini, ada penulisan tambahan alif, ada yang dirubah, ada yang ditambahkan, ada yang dihilangkan, sudah seperti itu. Tidak boleh kemudian kita, oh ini bagusnya kayak gini, tidak boleh. Kita nulis Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran kita tulis, sudah sebagaimana adanya. Ya, ini merupakan pendapat ya ijma' para ulama. Sehingga ketika salah satu Imam Malik rahimahullah ditanya, apakah baiknya kita merubah Rasm Utsmani dengan Rasm Imla'i, katanya biar mungkin orang-orang mudah membacanya, lebih gampang membacanya, supaya perbedaan-perbedaannya dihilangkan. Ini Imam Malik mengatakan tidak boleh seperti ini. Illa alal katabatil ula. Tidak boleh ditulis kecuali seperti penulisan dahulu di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi bukan tapi kaum muslimin yang harus belajar. Yang harus belajar. Kita yang harus menyesuaikan. Bukan kemudian karena ada hal-hal yang sulit kemudian penulisan Al-Qur'an kita rubah, dipermudah. Karena nanti kalau seandainya hal ini disentuh, nanti lama-lama pun orang akan sudah kita Al-Quran tidak usah dibaca bahasa Arab, dibaca bahasa Indonesia, dibaca ini dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Ini merupakan tadi ya. Hal yang pertama Rasulullah Utsmani sudah seperti itu. Poin pertama Rasulullah Utsmani tidak boleh dirubah. Kemudian poin yang kedua, ya, selanjutnya yang perlu kita perhatikan tadi adalah tidak seluruh kalimat dalam Rasulullah Utsmani menyelisihi Rasm Imla'i. Ya, hanya pada maudhi' tertentu saja. Jadi kalimat alladzina antara Rasm Utsmani dan Rasm Imla'i sama, tidak ada perbedaan. Hal ini tidak dibahas di dalam ilmu Rasm. Tapi yang dibahas dalam ilmu Rasm adalah kalimat-kalimat yang ditulis secara berbeda. Ya, kalimat-kalimat yang ditulis secara berbeda dengan Rasm Imla'i. Nah, kemarin kita singgung diantaranya adalah penulisan lafaz. Ada yang ingat tak? Di pertemuan terakhir, udah 2 minggu yang lalu ya. Waktu itu saya sebutkan satu kalimat ya. Satu kalimat yang ditulis dengan cara berbeda. Ya, ada yang ingat tak nih? Atau sudah 2 minggu yang lalu, 3 minggu, udah lupa saja. Waktu itu sebentar saya tampilkan. Di surat As-Saffat ya. Salamun ala Ilyasin. La Ilyasin ya. Ya, salamun ala sebentar saya tampilkan terlebih dahulu. Ada penulisan contohnya, ini di antara contoh penulisan yang berbeda. Ya, ini dia. Oke. Salamun ala Ilyasin ya. Salamun ala Ilyasin. Bisa kita lihat pada lafaz Ilyas ini di ayat 130 ya, 130 ditulisnya secara terpisah ya, terpisah. Tidak langsung ilnya nyambung dengan yasin. Salamun ala Ilyasin, tapi ditulis dengan terpisah. Ilnya ini ditulis dengan terpisah. Ini juga dibahas dalam ilmu Rasulullah Utsmani. Meskipun kalau dalam Jazariyah tidak dibahas. Kenapa? Karena Jazariyah hanya memberikan gambaran sebagian, jadi tidak semuanya dimasukkan, enggak. Karena nanti ada baitnya tersendiri juga, ada namanya kitab atau matan Mauridul Tom'an, sekitar 500 bait, bahas hal-hal seperti ini. Salamun ala Ilyasin. Waktu itu saya kasih PR ya, atau saya tanyakan, kenapa ditulisnya berbeda ini? Ya, ini. Kenapa ditulisnya berbeda? Kenapa kira-kira? Ya memang kayak gitu Ustaznya. Ya sudah, selesai gitu. Memang kayak gitu Ustaz, sudah. Ya memang seperti itu, memang udah tahu TV sudah ya. Kita atau sepertinya ada yang jawab ini. Jadi kayak tongkling oh enggak ada ya. Ya. Ini ditulis berbeda di antara tujuan dalam penulisan
lafadz Al-Quran atau dalam beberapa kalimat ditulis berbeda. Contohnya di Salamun ala Ilyasin ini karena memang ya ada namanya untuk menunjukkan kiroat yang lain. Sehingga bisa dibaca bukan hanya dengan betul sekali nih. Dalam riwayat lain ada satu Nizam Nur ya. Karena dibacanya dalam riwayat lain dibacanya dengan Salamun ala Yasin ya, betul sekali ya, santun. Sehingga kalau seandainya ditulisnya sama ya, kalau seandainya ditulisnya dengan cara yang sama dengan Ilyasin seperti itu saja dengan nyambung, maka tidak akan bisa dibaca dengan Yasin ya, Salamun ala Yasin tidak bisa. Sehingga oleh sebab itu ditulisnya dengan cara seperti ini ya. Jadi itu salah satu tujuan ada ataupun setelah para ulama mengistiqra ya, mengistiqra beberapa perbedaan lafaz-lafaz dalam penulisan mushaf Utsmani. Karena nantinya dalam Rasul Utsmani ini secara garis besar ada beberapa kaidah. Ada beberapa kaidah dalam Rasul Utsmani atau ada 6 kaidah khusus ya dalam Rasul Utsmani. Yang pertama adalah seputar al-hadzf. Al-hadzf maksudnya adalah lafaz-lafaz yang dihilangkan. Ataupun huruf-huruf maksudnya, huruf-huruf yang dihilangkan dari penulisan Rasul Utsmani. Ya, hadzf. Contohnya Malik Yaumiddin kita tahu alifnya hilang. Alifnya hilang. Ini juga untuk menunjukkan qiraat yang lain, hadzf, karena ada Malik Yaumiddin, ada yang dibacanya Malik Yaumiddin tanpa alif. Nah, ini dia hadzf. Kemudian contohnya juga ada yang dihadzf dalam jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Kalau kita perhatikan di jamak mudzakkar salim, kemudian juga jamak muannas salim, biasanya alifnya dihadzf. Alifnya dihadzf. Innal muslimati misalnya, atau alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Ainnya alifnya dihadzf. Ini namanya adalah sebentar. Hadzf ikhtisar, hadzf ikhtisar. Karena lafaz-lafaznya berulang banyak sekali sehingga kemudian dihadzf. Nah, ini khusus dalam penulisan dalam Rasul Utsmani. Kalau kita nulis dalam imla'i al-alamin ya alifnya akan tetap ada. Kalau kita nulisnya dalam Rasul imla'i, kita hadzf. Ini khusus dalam Rasul Utsmani. Kemudian yang kedua ada itsbat. Ada yang justru ditambahkan. Ada yang justru ditambahkan. Ya. Contohnya misalkan dalam surat yang menceritakan Nabi Sulaiman. Waktu itu kayaknya udah tak singgung juga nih. Surat An-Naml ya. Ceritakan Nabi Sulaiman dengan An-Naml. Tatkala burung hudhud waktu itu datang terlambatnya. Apa waktu itu ancamannya Nabi Sulaiman kepada burung hudhud waktu itu? Ada yang ingat ayatnya? Ancaman Nabi Sulaiman kepada burung hudhud. Maksudnya waktu itu suruh kumpul semua kan. Karena burung hudhud itu belum datang nih. Belum datang. Dalam surat An-Naml Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian memperingatkan itu. Kalau seandainya burung hudhud ini enggak datang, maka kemudian akan diapakan? Nabi Sulaiman. Nah, ya libannahu adzaban syadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyani bisultanin mubin. Nanti akan aku azab atau akan aku kemudian zabah, disembelih ya, burung sembelih, atau kecuali dia datang dengan alasan yang kuat gitu. Ini burung hudhud telat ya. Nabi Sulaiman disiplinnya Masya Allah. Jadi kecuali ada alasan yang jelas baru tidak akan diberikan hukuman. Nah, dalam penulisan lafaz di sini pada la'u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin, ada sedikit perbedaan. Lebih tepatnya pada lafaz aw la azbahannahu. Anda yang perhatikan enggak? Di aw la azbahannahu. Perbedaan penulisannya bagaimana? Jangan buka mushaf dulu ya. Buka mushaf atau pernah perhatikan enggak ya? Yang pernah perhatikan ada penulisan au la adbahannahu ya, au la yatiyanni bisultanin mubin. Ketika kita nulis au la adbahannahu, kita akan nulisnya kan seperti ini.
A ini ya. Za, kemudian ba, han, nah. Dan kita tulis seperti ini. Tapi dalam Rasm Utsmani penulisannya berbeda. Ya, mari kita lihat langsung. Mari kita lihat langsung. Ada tambahannya, ada ziyadahnya. Nah, perhatikan. Au la adzbahannahu. Kita perhatikan di ayat 21 ini, la u'adzibannahu 'adzaban syadidan au la adzbahannahu. Di sini ada tambahan alif. Nah, ini namanya ziyadah. Ada tambahan alif. Nah, ada tambahan alif. Seperti ini. Ya, kalau kita nulis biasa, alifnya ini nggak perlu kita tulis. Kalau dalam Rasm Imla. Tapi dalam Rasm Utsmani sudah tertulis seperti itu, sudah. Ini kita tidak boleh kemudian, ya ngapain ditambah, orang nggak dibaca juga kan. Alifnya ini mau ada atau enggak kan sama aja. Ya sudah dihapus saja, ini nggak boleh. Hari ini Rasm Utsmani sudah seperti itu, tidak boleh kita rubah sedikit pun. Tidak kita tambahi, tidak kita kurangi. Sudah kita tulis kerangka Rasm Utsmani sebagaimana adanya. Tidak boleh kita tambah ataupun rubah. Kalau kita kurangi juga tidak boleh. Nah, kenapa demikian? Ya, karena memang tadi, karena Rasm Utsmani tadi jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan ini tauqifi sudah. Ya, tidak boleh kita sentuh sedikit pun. Kita tulis sebagaimana adanya. Nah, terus kenapa ada tambahan alifnya? Ya, kenapa ada tambahan alifnya? Nah, ini juga dalam hal ini ilmu ini dinamakan dhawahir Rasm Utsmani. Jadi sebagian ulama berusaha mencari alasannya. Dari segi penafsiran, yang pertama dari segi qiraat, apakah ada perbedaan qiraat? Nah, ternyata di sini tidak ada. Semua qiraat sab'ah maupun asyrah, bacanya sama. Aula adzbahannah, yang bacanya sama. Kemudian dari segi yang lain atau dari segi bahasa dan sebagainya, tidak ada juga. Kemudian maka mereka kemudian berusaha mencari dari sisi tafsirnya. Jadi kemudian para ulama berijtihad, kira-kira apakah ada perbedaan ataupun ada hal khusus dari segi tafsirnya. Ini dinamakan dengan dhawahir Rasm Utsmani. Salah satunya yang disebutkan oleh dosen kami, ada namanya Syekh Yusuf Ar-Raddadi, hafizahullah ta'ala, beliau katakan, sebagian ahli tafsir kemudian menganggap hal ini ataupun setelah istiqra, mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan dhawahir Rasm Utsmani, mereka katakan, tapi ini ijtihad para mufassir, berusaha menyingkap rahasia di balik Rasm Utsmani ini. Mereka katakan bahwasanya lafaz ini karena ini sebenarnya kalimat la adzbahannahu ini sebenarnya hanya sekedar Nabi Sulaiman alaihissalam ini gertakan itu dari Nabi Sulaiman. Jadi misalkan burung hudhud ternyata datangnya telat tadi, kemudian tidak punya alasan lain, alasannya cuma ketiduran misalkan, atau dari toilet misalkan kebelet ya, kayak alasan-alasan santri-santri zaman sekarang, kenapa kamu telat? Ketiduran, ini tadi di toilet, atau ini dan sebagainya. Nah, kalau misalkan ternyata burung hudhud tidak datang dengan alasan yang jelas, ya, Nabi Sulaiman tidak akan kemudian benar-benar akan menyembelih, enggak. Ini hanya salah satu dari gertakan saja. Dan paling ya dihukum, tapi nggak akan kemudian dihukum sampai sembelih, enggak. Seperti itu. Jadi ini sebagian perkataan sebagian ahli tafsir, hanya sekedar gertakan. Oleh sebab itu di sini ditambahkan dengan alif. Seperti itu. Ini hanya sekedar gertakan untuk menunjukkan hal tersebut. Nanti hal-hal seperti ini, dhawahir Rasm Utsmani ataupun alasan ataupun kemudian makna yang tersembunyi dalam Rasm Utsmani, sebagian ulama berusaha seperti misalkan Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran juga menjelaskan, mencari-cari ataupun berusaha menyingkap. Tapi ini semuanya adalah ijtihad. Semuanya ijtihad dari para ulama. Kenapa lafaz kemarin taqulanna li syai'in, kenapa hanya di lafaz ini saja ada tambahan alifnya, padahal kalimat syai' di ayat-ayat yang lain tidak ada perbedaan penulisannya. Nah, ini sebagian ulama kemudian berusaha ingin menyingkap
makna di baliknya. Tapi ini tadi merupakan ijtihad. Jadi ini yang ketiga. Zahir Rasul Utsmani tadi merupakan ijtihad dari para ulama. Kemudian yang keempat yang perlu kita perhatikan juga, tadi ada kita bahas tadi ada hadzaf tadi ya sebelumnya, ada hadzaf, kemudian ada ziyadah, kemudian juga ada al-badal dalam kaidah-kaidah Rasul Utsmani, ada lafaz-lafaz yang dirubah ataupun penulisannya dirubah, ada perbedaan, kemudian juga ada yang berkenaan dengan hamzah, karena hamzah terkadang ditulis di atas waw, terkadang ditulis di atas alif, terkadang ditulis di atas ya dan sebagainya. Ini juga ada hal-hal khusus penulisannya. Contohnya kita ambil contoh satu. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, atau sudah pernah saya sebutkan juga mungkin. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Oh ya, waktu itu sudah pernah ya, karena sudah pernah ada yang tuliskan di ini di chat ya. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ini hamzahnya biasanya kalau kita nulis lafadz al-ulama, kita tulis di atas ya, tanpa ada waw, tanpa ada ya ataupun tanpa ada alif. Tapi pada ayat ini dituliskan di atas waw. Dituliskan di atas waw. Ini juga sebagian ulama kemudian berusaha mencari-cari alasannya apa ini dan sebagainya. Berusaha mencari, menyingkap rahasia di balik tulisan Rasul Utsmani ini. Ya tadi ada al-badal, kemudian ada tulisan hamzah, kemudian juga ada kaidah yang berkenaan dengan mafihi qiraatan. Ya, yang ada satu atau dua qiraat atau lebih bacaannya. Soalnya tadi maliki dan maliki. Kemudian yang ayat tadi salamun ala Ilyasin dan ala Ali Yasin dan seterusnya. Jadi seperti itu berkenaan dengan Rasul Utsmani. Kemudian hal keempat yang perlu kita perhatikan berkenaan dengan Rasul Utsmani juga adalah di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menuliskan lebih dari satu mushaf. Lebih dari satu mushaf. Berapa mushaf? Ada yang tahu jawabannya? Menuliskan berapa mushaf? Pendapat di zaman Utsman. Beliau menuliskan bukan hanya satu mushaf. Ya, sebentar. Ini ada yang coba saya cek dulu. 6, ya. Pendapat yang salah satu pendapatnya masyhur juga 6, ya. Ada yang juga yang mengatakan 7. Oke. Ada yang mau nambah lagi? Atau ditambahkan ya? 8, ada yang bilang 8 ya. Atau 8 barangkali. Atau ada yang mengurangi 5 ya. Ya. Pendapat yang cukup masyhur adalah dibuat 5 mushaf, kemudian ada satu mushaf yang khusus untuk sahabat Utsman. Itu mushaf untuk sahabat Utsman. Yang nantinya kita kenal fi mushafil imam. Ya, ada mushaf imam. Kadang ketika disebut mushaf imam bisa dimaksudkan mushaf yang mushaf yang dimiliki oleh Utsman bin Affan itu sendiri, atau bisa juga dimaksudkan kelima-limanya atau keenam-enamnya. Nah, mushaf yang dituliskan untuk atau yang khusus dipakai untuk Utsman bin Affan sendiri yang nantinya kita tahu yang saat itu beliau baca sebelum beliau meninggal. Nah, mushaf kalau yang mengatakan 6 tadi ya, ini juga pendapat yang masyhur, ya, yang 5 yang nantinya dikirim ke berbagai negeri yang ada, ya, yang dikirim ke berbagai negeri yang ada. Yang pertama adalah satu mushaf yang kita kenal dengan mushaf Madinah, ya, kemudian ada mushaf Syam, kemudian ada mushaf Kufah, kemudian ada mushaf Basrah, kemudian mushaf yang terakhir di mana? Ini sudah saya sebutin 4 loh. Tambahkan satu lagi. Bahrain, ya. Nah, Bahrain, ya oke, saya simpan dulu jawabannya. Ya. Yang lainnya lagi, ada yang punya jawaban yang lain? Yang 5 ini yang muttafaq dulu. Kalau Bahrain ini mukhtalaf. Karena apa? Para ulama mengatakan bekas mushafnya itu tidak ada gitu maksudnya. Saya mushafnya kalau yang lain di Imam Abu Amr ad-Dani, kemudian Sulaiman bin Najah, mereka mengatakan saya sudah melihat di mushaf Madinah, saya sudah melihat di mushaf Syam, saya sudah melihat di mushaf ini. Tapi mereka nggak dapati yang katanya ada mushaf dari Bahrain, katanya tidak ada, gitu. Sehingga cukup lemah di mushaf Bahrain. Tapi ada 5 yang sudah disepakati. 5 ini yang disepakati. Plus 1 yang untuk di mushaf Utsman sendiri. Tapi ada 5. Tadi ada Madinah, Syam, Kufah, dan Basrah. Apa lagi yang satu lagi terakhir? Apa?
Kira-kira mana lagi? Indonesia gitu, barangkali ada yang mau jawab. Enggak, apa boleh. Makanya juga jawab jawabannya, nyoba-nyobanya. Ya, apa lagi? Ya, betul Makkah, sekali. Makkah. Makkah, betul sekali. Mushaf Makkah. Ya, sehingga nantinya 5 mushaf ini akan kita tahu Qurra dalam qiraah sab'ah maupun asyra semuanya berasal dari 5 negeri ini. Ya, dari 5 negeri ini. Karena yang mushaf saat itu dikirim ke sana. Ya. Jadi ada kaitannya secara langsung dengan hal ini dalam sejarah perkembangan ilmu qiraat, tarikh ilmu qiraat dan seterusnya. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah antara satu mushaf dengan yang lainnya itu ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Ada sedikit perbedaan antara satu mushaf, antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Oleh sebab itu Utsman tidak kemudian hanya sekedar menuliskan satu mushaf, langsung dikopi dari mushaf satu ini ke berbagai negeri. Enggak. Tapi justru beliau menuliskan 5 mushaf yang ada perbedaannya. Kenapa dituliskan mushaf yang berbeda? Kenapa enggak satu saja? Kenapa kira-kira? Ada yang pernah baca barangkali atau ada yang pernah tahu atau ya kira-kira apa kita belajar. Kenapa kira-kira? Kenapa enggak satu? Malah persatuan kan lebih ini lagi. Udah, karena waktu di zaman Utsman kan ada perbedaan, ini ada yang baca qiraat ini, ada ini dan sebagainya, hingga kemudian dibuatlah mushaf Utsmani. Tapi justru Utsman bukan bikin satu mushaf, tapi 5 yang ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa kira-kira? Ya, Fadhol. Oh ya, Fadhol, Ustaz Abdullah. Supaya tetap terjaga, mungkin. Ya, agar diketahui. Nah, untuk memudahkan bangsa Arab yang lainnya, bagus juga nih jawabannya. Insya Allah yang untuk memudahkan bangsa Arab yang lainnya. Betul. Dari tetap terjaga juga betul ya. Jawaban yang betul. Ada yang punya jawaban lain? Satu lagi lah. Betul? Satu lagi jawaban. Ada yang kira-kira kenapa? Ya. Jawabannya yang lebih yang dijelaskan oleh para ulama juga adalah jawaban tadi sudah betul juga. Ini jawaban yang lain yang juga dijelaskan oleh para ulama. Karena sahabat Utsman bin Affan ya, jadi menuliskan beberapa mushaf ini ya, karena antara ada beberapa qiraat yang tidak bisa dibaca kalau seandainya hanya dituliskan satu mushaf. Ya. Sehingga sahabat Utsman tujuannya menuliskan mushaf Utsmani dalam beberapa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya, mushaf Makkah dan antara mushaf Makkah dan Madinah ada perbedaan. Agar semua qiraat yang belum dimansuh, ya, bacaan yang belum dimansuh, bukan qiraat yang syadzah, ya, semua qiraat yang mutawatirah itu bisa dibaca dengan mushaf Utsmani. Ya. Sehingga nanti mushaf Utsmani pun menjadi salah satu dari 3 rukun diterimanya ilmu qiraat. Diterimanya sebuah qiraat. Harus sesuai dengan proses Utsmani. Karena sekarang misalkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri." Apa ayatnya? Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Ini di mushaf Madinah penulisannya seperti ini. Lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada minnya. Ini qiraatnya Ibnu Katsir nanti. Kalau seandainya sahabat Utsman hanya menuliskan dengan satu mushaf saja, yaitu mushaf Kufah misalnya atau mushaf Madinah, wa adalah jannatin tajri tahtahal anhar, nanti qiraatnya Ibnu Katsir tidak bisa dibaca. Ya, maksudnya qiraat yang dengan min tahtiha ini tidak bisa dibaca. Karena Rasul Utsmani nantinya menjadi rukun ya. Jadi rukun. Seakan-akan nanti hilang Rasul untuk atau qiraat yang min tahtiha tidak bisa dibaca. Seakan-akan orang akan anggapnya ini syadzah sudah. Padahal enggak, ini qiraat yang mutawatir. Sehingga dibuatlah mushaf-mushaf tadi berbeda. Jadi ada perbedaan antara satu mushaf, saudara juga di mushaf Syam, di fa'in kadzabu di firman Allah Subhanahu wa taala misalkan
wabizuburi wabil kitabil munir. Ya. Dan kalau di surat Al-Imran di riwayat Hafiz kita wazuburi wal kitabil munir. Wazuburi wal kitabil munir. Nanti di Mushaf Syam wabizuburi syami kata rasmuhum kata Imam Asy-Syatibi. Jadi wabizuburi wabil kitabil munir. Ini seperti itu. Sehingga semuanya bisa dibaca. Qiraat-qiraat yang mutawatirah semuanya bisa dibaca dengan Mushaf Utsmani. Nah, jadi ada perbedaan tadi. Sehingga nantinya ketika kita masuk dalam pembahasan bab al-maqtu' dan mausul, nanti kita akan sering mendapatkan ada waktulif. Ya, waktulif. Maksudnya apa? Antara satu mushaf dengan yang lainnya ada perbedaan. Jadi kadang di mushaf satu ditulis dengan mausul, di mushaf yang kedua ditulis dengan maqtu'. Semuanya sama-sama Rasul Utsmani. Karena antara satu mushaf dengan yang lain tadi ada perbedaan. Selain ada perbedaan dari segi qiraat, kan ada dalam masalah maqtu dan mausulnya juga ada perbedaan. Contoh mudahnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebentar saya tampilkan dulu di akhir surat Al-Anbiya. Ada yang hafal enggak surat Al-Anbiya? Apa ayat terakhirnya? Betul. Belum saya tampilkan ini. Terus surat Al-Anbiya. Ya, surat Al-Anbiya yang terakhir. Qala rabbih tawadhu semua nih sepertinya sekarang. Ya. Nah, perhatikan di sini. Ya, qala rabbihkum bil haqq. Qala rabbihkum bil haqq. Ini mushaf Madinah, ya, mushaf Madinah. Tapi mari kita lihat dan mushaf, kelihatan langsung ya. Perbedaannya di mana coba? Coba perhatikan. Qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu 'ala ma tasifun. Ini mushaf Kemenak, mushaf Indonesia. Mushaf Kemenak, ya, Indonesia. Coba perhatikan. Dengan mushaf Madinah. Perbedaannya di mana? Ya, pada lafaz apa? Pada lafaz qala. Ya. Ini qala seperti ini. Kemudian yang di sini kok seperti ini. Nah, sebagian orang kaget ini. Oh, berarti mushaf Indonesia itu bukan Rasul Utsmani, Ustaz. Buktinya berbeda dengan Rasul yang mushaf Madinah. Iya juga ya, mungkin kita anggapnya seperti itu. Padahal enggak. Dua-duanya Rasul Utsmani. Ya, tadi dari 5 mushaf yang tadi, ya kan masing-masing kan punya lajnah. Kalau di Indonesia adalah lajnah pentasih mushaf Al-Qur'an. Jadi ketika mereka kemudian mempelajari dari berbagai mushaf yang ada, dari 5 yang berbagai dari negeri tadi, ya, lajnah di Mujama' Malik Fahad lebih memilih untuk menggunakan rosem ya pada ayat ini ya, pada ayat ini dengan di mushaf yang tanpa ada hamzahnya. Tanpa ada hamzahnya. Ya. Tapi kalau seandainya Kemenak Indonesia lebih memilih yang bukan hamzah, alifnya. Lebih memilih untuk menggunakan rosem yang ada alifnya, dari mushaf yang ada alifnya. Semuanya merupakan mushaf Utsmani tadi. Sebab itu tadi maksud saya kenapa saya jelaskan 5 mushaf tadi, karena tadi ini salah satunya. Nanti ketika ada antum baca kemudian kok ini ada berbeda sedikit. Ini kok ada alifnya, ini kok enggak ada. Kemudian mungkin ada orang tanya, antum paham. Karena memang antara satu mushaf yang semuanya mushaf Utsmani, ya, semuanya mushaf Utsmani, ada perbedaan dari segi qiraat, kemudian dari segi kadang ada hadzaf dan itsbat, kemudian juga ada maqtu dan mausul. Sehingga nanti kita dapati dalam bait-bait Jazariyah ada waktulif, wa khulful munafiqina misalkan, ada perbedaan. Apa kemudian orang kalau kita ngira awalnya, kalau orang yang nggak tahu mungkin akan ngira, ini berarti Quran nggak terjaga dong. Kok ada perbedaan penulisannya? Enggak, nanti karena ada 5 mushaf tadi. Ya, ada 5 mushaf tadi. Jadi semuanya Rasul Utsmani, ya. Semuanya Rasul Utsmani. Kemudian yang satu dituliskan dengan mengikuti mushaf tertentu, yang satu diikuti adalah ayat ini dengan mengikuti mushaf yang lain. Ya, jadi semuanya merupakan Rasul Utsmani.
Kecuali kalau seandainya ada mushaf yang sengaja menyelisih Rasul Utsmani. Contohnya misalkan pada lafaz Maliki Yaumiddin, semua mushaf itu sepakat ditulis tanpa alif. Ya, mim, lam, langsung kaf. Kalau seandainya antum ada lihat mushaf, ya, kemudian ternyata di Maliki Yaumiddin di surat Al-Fatihah, mim ada alifnya, nah ini berarti dia tidak mengikuti Rasul Utsmani. Jadi ada yang perbedaan seperti ini, kadang sama-sama Rasul Utsmani tapi juga ada perbedaan yang menyelisih Rasul Utsmani. Jadi seperti itu perlu kita pahami. Nah, ini hal keempat yang perlu kita pahami seputar dalam Rasul Utsmani. Dan nanti juga sebenarnya di sini ya, karena sebagian qiraat juga bacanya qur rabbihkum ya. Qur rabbihkum bil haqq. Ya, pada lafaz qala rabbihkum bil haqq. Qala rabbihkum bil haqq. Tapi intinya tadi adalah semuanya merupakan Rasul Utsmani, yaitu muqaddimah untuk pembahasan ini. Sekarang coba kita masuk ke bab al-maqtu' dan mausul. Saya tampilkan seperti ini terlebih dahulu. Nah, ini dia. Nah, di sini Ibnu Jazari rahimahullah mengatakan wa'rif li maqtu'in wa mausulin wa ta fil mushafil imami fi ma qad ata. Wa'rif mengetahuilah li maqtu'in pada pembahasan maqtu' dan mausul, karena memang salah satu pembahasan khusus dalam salah satu dari kaidah dalam Rasul Utsmani, maqtu' dan mausul. Kemudian juga ta ya, fil mushafil imami fi ma qad ata. Nah, tadi mushaf imam di sini artinya bisa dua. Mushaf yang memang khusus dipakai untuk oleh sahabat Utsman, atau mushaf 5 atau nah, kalau di sini ya, pendapatnya ada maksudnya adalah di keenam mushafnya. Di mushafil imam ya. Di mushafil imami fi ma qad ata. Jadi seluruh mushaf-mushaf Utsmaniyah yang ada. Kita perlu memahami mana yang ditulis dengan maqtu' dan mana yang ditulis dengan mausul. Kemudian juga berkenaan dengan ta, yaitu dengan ta marbuto yang ditulis dengan mabsuto. Di sini juga sebenarnya kita bisa melihat ya. Jadi pembahasan Rasul Utsmani tadi kaidahnya itu ada 6. Jadi ada al-hadfu, ada ziyadah, kemudian ada al-ibdal, al-badal atau ada penggantian. Tapi di sini yang beliau sebutkan hanya 3. Yang beliau singgung di sini hanya 3. Yaitu maqtu' yang pertama, kemudian yang kedua, atau hanya 2 sebenarnya. Al-faslu wal waslu, ini satu nih. Al-maqtu' dan mausul, kemudian al-badal. Kenapa kira-kira yang beliau singgung di sini 3 ini? Kenapa beliau nggak nyinggung masalah al-hadfu wa ziyadah atau ma fihi qira'atan misalnya? Beliau tuliskan langsung di sini. Kira-kira kenapa? Kira-kira. Yang bisa nebak? Atau ada yang mungkin tahu? Yang pernah tahu? Nama al-hadfu wa ziyadah nggak ditambahkan sama beliau. Ini nggak beliau singgung. Al-hadfu wa ziyadah, kemudian mafi peralatan, kemudian kaidah-kaidah lain, kaidah juga ada al-hamzah, nggak singgung juga di sini. Al-hamzah nggak disinggung. Tapi yang justru disinggung adalah berkenaan dengan maqtu', mausul, dan ta. Ya, jawabannya ya Allah alam, karena memang 2 pembahasan ini yang berkaitan erat dengan apa? Berkaitan erat dengan apa? 2 pembahasan ini al-maqtu' mausul plus pembahasan ta, ini al-badal ini ya. Yang harusnya ditulis ta marbuto tapi ditulis dengan ta mabsuto maksudnya. Pada Rasul Imla'i. Ini karena memang yang memiliki kaitan erat dengan bab sebelumnya ya. Dengan pembahasan waqaf dan ibtida. Karena nanti pembahasan maqtu' dan mausul nanti erat sekali dengan pembahasan waqaf dan ibtida. Ketika kalimat dibaca maqtu', maka kita bisa waqaf pada kalimat sebelumnya. Tapi kalau mausul kita tidak boleh. Harus waqafnya pada 1, 2 atau 2 huruf atau 2 kalimat yang memang dimausulkan. Begitu juga dengan ta marbuto. Ta marbuto yang ditulis dengan ta mabsuto, nanti ketika waqaf
Ya, dalam riwayat Hafiz kita akan baca misalkan warahmatu rabbik. Akan kita baca warahmat. Nah, begitu. Karena berhubungan dengan waqaf dan ibtida. Sehingga beliau singgung di sini. Setelah bab waqaf dan ibtida. Kemudian beliau mulai di sini, beliau menjelaskan tentang kalimat-kalimat yang ditulis dengan terpisah atau dengan maqtu, ya, atau dengan mafsul. Faqta' bi 'ashri kalimatin alla ma'mal ja'a wa la ilaha illa. Jadi beliau sebutkan yang pertama adalah faqta'. Beliau sebutkan mulai dengan kalimat faqta'. Maksudnya tulislah dengan maqtu'. Bi 'ashri kalimat pada 10 kalimat. Ya. Jadi lafaz Allah, nah sekarang beliau menyebutkan lafaz Allah. Karena aslinya adalah an dan la. Nanti dalam Al-Quran terkadang ditulisnya Allah tanpa nun, nunnya hilang. Nah, ini namanya mausul, ditulis nyambung, maksudnya digabungkan antara an sama la. Tapi di sini beliau sebutkan 10 yang ditulisnya terpisah. Faqta' bi 'ashri kalimatin alla ma'malja. Yang pertama adalah dengan yang bertemu dengan lafaz malja. Ya, pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Nah, di sini ketika kita mau wakafnya bisa seperti apa? Betul, ada yang mempraktekkan, langsung dipraktekkan maksudnya dari segi wakafnya. Pada lafaz wa dhannu alla malja'a. Tafadhol. Ya. Inti ataupun tujuan utama Ibnu Jazari rahimahullah menuliskan bab ini. Jadi wakafnya gimana? Ada yang mau nyoba? Wadhannu. Malu-malu semua katanya. Ya, pada lafaz wadhannu alla. Wadhannu alla malja'a minallah. Ya. Jadi kalau kita perhatikan atau kita tampilkan dulu. Jadi tujuannya ditulis bab ini ya karena wakaf dan ibtida ini tadi. Wakaf dan ibtida ini. Ya kalau kita tahu cara bacanya seperti apa. Ya, wa dhannu Allah. Ini maqtu. Karena tulisnya an setelahnya la, tidak langsung Allah ya, Allah. Tapi an kemudian la. Nah, di sini ya, kata Ibnu Jazari rahimahullah, karena ini maqtu, maka kita nantinya ketika kita wakaf bisa wakaf dengan wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an. Wa dhannu an. Tapi yang perlu diingat ya, kita kembali kepada pembahasan sebelumnya seputar jenis-jenis wakaf. Ya. Kalau dari jenis wakaf yang ini, ya, kita berhenti wa dhannu an. Kira-kira wakaf apa nih? Wakaf hasan, tam, kafi ataupun qabih? Tafadhol. Kira-kira wakaf apa? Kita berhenti pada wa dhannu an. Ya. Ya, Fadhol. Ada yang jawab tadi. Semua suaranya qabih. Wakafnya adalah wakaf qabih. Karena kalau kita wa dhannu an, kalimatnya ini belum sempurna. Orang yang mendengar itu apa maksudnya itu? Wa dhannu an. Kita mengatakan dhanna rajulu an. Apa? Kamu ini lagi ngomong apa ya? Belum jelas. Qabih. Nah, tapi kenapa Ibnu Jazari membawakan sebab ini kemudian beliau katakan bisa wakaf di an? Ya, karena dalam hal ini wakaf di sini bukan wakaf ikhtiari. Kalau ikhtiari kan tadi ada yang pernah kita pelajari sebelumnya ya. Di 3 minggu sebelumnya wakaf ikhtiari itu ada tam, kafi, hasan dan qabih. Tapi kemudian ada kism yang lain atau pembagian yang lain, ada wakaf ikhtiari, kemudian ada wakaf ikhtibari, ada wakaf ittirari, dan kemudian juga ada wakaf intidhari. Yang waktu itu kita bahas juga. Nah, ketika berhenti di sini, yang dimaksud oleh Ibnu Jazari, kita bisa berhenti wa dhannu an, jenis wakaf yang mana?
Ikhtibari, intidhari, ikhtiyari atau ittirar. Ya, Ikhtibari. ikhtibar. Ya, betul sekali. Adalah wakaf ikhtibari. Ini adalah wakaf ikhtibari. Maksudnya apa? Seorang guru, ya, bahkan kata Ibnu Jazari, ini sudah menjadi hal yang ijma' gitu katanya. Maksudnya sudah suatu hal kebiasaan para ulama terlebih dahulu, ijma' para qurra, mereka nggak akan memberikan sanad kepada muridnya kecuali mereka sudah mengikhtibar. Bukan hanya sekedar lancar hafalan, tapi paham masalah rasm ini, rasm mathmani, terutama dalam hal maqtu' dan mausul ini. Jadi ketika lewat ayat ini, biasanya ketika setoran, "Dhannu alla malja minallah, qif alaih." Saya guru akan bilang seperti itu. Qif alaih. Nah, di sini dia akan mengikhtibar, ngetes muridnya. Bisa wakaf bener nggak? Maksudnya wakaf ikhtibari. Nanti seorang murid akan mikir, ini Allah ini tertulisnya langsung la atau anla. Karena kalau seandainya tertulisnya anla di sini, yang seperti di sini, wadhonnu anla, maka dia jawabnya harus jawab wadhonnu an. Seperti itu. Kalau dia langsung malah jawabnya wadhonnu alla, salah. Ini salah. Karena dari segi wakaf ikhtibari seperti itu. Ini wadhonnu an. Harusnya an, dipotong di sini berhenti. Karena kalimatnya maqtu', sehingga guru sudah paham atau sudah mengetahui bahwasanya muridnya sudah paham seputar rasm mathmani di ayat ini. Ya, seperti itu. Ini tujuannya. Sehingga bahkan Ibnu Jazari nambahkan dalam ilmu tajwid ini. Karena ini kata beliau dalam kitab An-Nashr ini sudah seperti seakan suatu hal yang ijma', ya, ijma' sukuti, maksudnya udah kebiasaan para ulama. Ketika mereka mau ngasih sanad, mengajarkan Al-Quran kepada muridnya, maka mereka akan menggunakan wakaf ikhtibari juga, akan diikhtibar. Sehingga kemudian ada kism khusus namanya wakaf ikhtibari. Karena memang kebiasaan para ulama terdahulu. Sehingga di sini Ibnu Jazari disebutkan waqta bi asyri kalimatin Allah ma'mal ja'a wa la ilaha illa. Kita perhatikan lagi di oh ya ini sudah sini ya. Ma'mal ja'a wa la ilaha illa. Ma'mal ja'a. Jadi Allah malja. Kemudian Allah ilaha illallah, ya. La ilaha illallah. Ya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud, wa alla ilaha illahu. Fahal antum muslimun. Wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun. Ya. Sehingga ditulisnya juga dengan an yang terpisah. Kemudian beliau sebutkan Allah ta'budu, ya, di surat Yasin. Wa ta'budu yasina. Wa ta'budu yasin. Jadi bab ini juga mirip seperti bab dot yang kemarin, ya. Jadi intinya adalah kita ngafal, kemudian kita tahu maudhi'nya yang mana, ya. Di sini Allah ta'budu syaitan, ya. Di surat Yasin Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini di surat Yasin. Atau sambil kita lihat lebih ingat. Allah ta'budu Allah ta'budu syaitan. Saya tampilkan. Nah ini dia. Allah ta'budu syaitan, ya. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Di sini tertulisnya terpisah. Maka kita kalau suruh wakaf ikhtibari, alam a'had ilaikum ya bani Adam an. Seperti itu wakafnya. Tapi kalau seandainya lafadznya nyambung, ya, misalkan bentar, kita lihat Allah ilaha Allah ta'ala juga kalau nggak salah ini juga Allah ta'ala, ya, terpisah. Yang an langsung lah. Allah tuqatilu misalkan di sini, ya. Allah yang bisa kita perhatikan. Kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu.
Kalau kita nanti saya mungkin akan mengikhtibar. Qif ala hadhil kalimah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla. Nah, kita harus wakafnya seperti ini. Tapi kalau kita wakafnya in kutiba alaikumul qitalu an, nah ini khata. Ya, kita di wakaf ikhtibarinya ini kita salah. Apa? Karena ini kalimatnya adalah kalimat yang mausul, ya, bukan maktu. Nah, seperti itu. Ya, ini. Jadi nggak selalu kalimat yang dites itu nanti kalimat yang maktu, yang seperti ini enggak. Lalu kadang kebalikannya untuk menjebak. Gitu ya. Allah tukallima, Allah tuqsitu, Allah takuna fitnah, wahasibu Allah takuna fitnah. Wahasibu an la takuna fitnah. Jadi tulisnya mausul. Wahasibu Allah takuna fitnah. Nah, di sini. Nah, kemudian karena rata-rata mausul sehingga Ibnu Jazir rahimahullah kemudian menyebutkan yang maktu, ya maktu. Beliau sebutkan maktu apa saja 10 tempat, kemudian sisanya adalah mausul. Ini kita perhatikan lagi sebentar. Ya. Allah wa ta'budu yasina tsani huda, ya. Maksudnya maudhi yang kedua. Tsani huda. Allah ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin alim. Ya, 'adzab yaumin alim. Ini di surat Hud. Ya. Kemudian la yusyrikna, pada surat Al-Mumtahanah, alla yusyrikna billahi syai'aw wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahun. Kemudian tusyrik alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti. Ya, pada surat Al-Hajj, ya. Kemudian selanjutnya juga yadkhulan, ya. Alla yadkhulannahal yawma 'alaikum miskin. Surat apa ini? Al-Qalam. Wa ghadaw 'ala harrin qadirin, ya. Al-Qalam. Ya, surat Al-Qalam atau surat Nun, ya, Al-Qalam. Kemudian juga alla ta'lu 'ala Allah inni atikum bisultanin mubin. Inni atikum. Alla ta'lu 'ala Allah. Ta'lu wa alla, anna juga terpisah karena masih nyambung dengan faqta bi asyri kalimat tadi. Kemudian di sini alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqqa wa darasu ma fihi. Surat Al-A'raf. Kemudian juga ada haqiqun 'ala alla aqula 'ala Allahi illa al-haqq. Ya. Ya di sini apa namanya? Berhenti di sini, ya. Nanti di sini. Maksudnya tadi kan satu, sebentar, faqta bi asyri kalimat. Satu, Allah malja'a, kemudian wa alla ilaha illahu, 2, 3, 4, yang di Hud, Allah ta'budu, 5, ya, 6, 7, 8, Allah ta'alu 8, Allah yaqulu 9, la aqula haqiqun ala alla aqula ala Allah. 10, ya, 10. Sehingga di sini dibuat titik di sini untuk menunjukkan sudah selesai. Berarti lafaz Allah, ya, dalam Al-Quran di 10 tempat ini ditulisnya dengan terpisah. Sisanya ditulis dengan nyambung. A langsung la. La-nya bertasydid. Langsung Allah, ya. Bukan an la. Seperti itu. Sehingga di sini Ibnu Jazari rahimahullah kemudian menuliskan, ya, sudah ini maktu, sisanya mausul. Sisanya mausul. Jadi seperti itu. Ya, karena sudah jam 10 juga dan kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang, ya. Nanti karena banyak muqaddimah. Nanti insya Allah setelahnya kita bisa langsung baca sampai selesai. Jadi sebab al-maqtu dan mausul. Ya, intinya tadi, ya, satunya ada di sini, ya, nih, khulful munafiqin, ya. Mimma biru mimman nisa, pada lafaz mimma, pada lafaz ini contohnya, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Ya, karena dalam satu mushaf ada yang ditulisnya mimma langsung, ada yang tulisnya dengan maktu, ya, min ma. Tapi nanti yang kalau di mushaf kita ditulis gimana? Mimma atau min ma?
dipilih oleh Mujama' Malik Fahd ini. Atau bahkan di mushaf Depak juga sama, tulisnya sama. Sama, pakai yang mimma atau pakai yang mimma kira-kira. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib asaddaq wa akun minas shalihin. Maqtu apa mausul kira-kira? Mausul. Mausul ya. Ya, salah jawabannya. Jadi jawaban yang benar ya, jawaban yang kedua ya, jelas. Karena pilihannya cuma dua ya. Iya. Ada satu salah ya. Oh, ini mausul juga. Sebentar. Ada saya yang salah ini nanti. Iya udah. Coba kita lihat ya. Seingat saya kayaknya makto. Yang al-amal. Jadi di sini kalau di pembahasan ini biasanya disebutkan oleh para ulama wal amalu ala. Tidak akan menyebutkan warrajih. Kenapa nggak disebutkan warrajih? Ada khilaf ya. Kalau ini kan biasanya warrajih hakada. Tapi kalau di pembahasan ini disebutnya wal amalu laha. Apa kira-kira? Ya, sebelum saya tampilkan ini. Sebentar. Jawabannya karena memang semuanya adalah Rasul Utsmani yang tadi. Semuanya ini Rasul Utsmani, jadi nggak ada yang salah. Hanya saja yang kemudian yang lebih dipilih yang mana. Ini bisa dilihat. Wa anfiqu min ma. Kita bacanya mausul terus ya. Kalau terbacanya ya bacanya mausul. Allah pun dibacanya mausul. Karena langsung diidghamkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Ya, min dulu baru kemudian ma di maktu ya. Sehingga kalau kita diikhtibar jadi ya wa anfiqu min ya bisa kita baca dengan dua-duanya sebenarnya karena memang khilaf. Maksudnya khilaf antara satu mushaf dengan yang lain. Dan semuanya sama, maksudnya sama-sama mushaf Utsmani seperti yang saya sampaikan. Wa anfiqu min atau bisa wa anfiqu mimma ya. Nah, memang satu mushaf ditulis seperti ini, di mushaf yang lain ditulisnya seperti ini. Waktu kemudian yang lainnya ditulis dengan mausul. Jadi seperti itu teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang Rasulullah SAW ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya kembalikan ke Ustaz Tolong. Baik Ustaz Afid, masyaallah jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Semakin lama semakin menarik Ustaz gitu. Ya masalah waktu mausul dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini memotivasi kita semua sebagai pengajar Al-Qur'an agar lebih dalam mengetahui tentang Al-Qur'an, ya cara bacanya, maknanya dan juga mudah-mudahan mengamalkannya. Baik, asatidzah semua yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala, jika ada pertanyaan silakan disampaikan di grup. Mungkin sesi berikutnya mungkin menjawab pertanyaan saat karena sudah cukup banyak sebelum lanjut materi lagi. Taib asatidzah semua, kita cukupkan pertemuan pada siang hari ini di Indonesia dan pagi hari di posisi Ustaz Afid. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.